Ya tidak mungkin ada. Kalaupun ada pasti kalian hapus. Kalau Anda bertanya seperti itu, tunjukkan Injil Maria, tunjukkan Injil Barnabas, tunjukkan Injil Filipus, tunjukkan Injil Andreas, tunjukkan semua Injil-Injil itu. Barulah Anda bisa berkata, tak ada Nabi Muhammad di dalam kitab suci kami. Karena kitab Anda yang 4 ini dan 13 surat Paulus ini adalah pesanan dari agama Katolik Romawi. Bagaimana mungkin nama Nabi Muhammad di sana? Tapi karena mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah, maka Allah membalas tipu daya mereka dengan apa? Dengan menitip indikasi kuatnya datangnya Nabi Muhammad di dalam catatan-catatan Bible yang Anda punya. Subhanallah. Contoh kasus, Kisah Para Rasul 3:22-23. Siapa Nabi yang datang membawa hukum, di mana ketika hukum itu ditegakkan, maka semua kekufuran akan disingkirkan, dilenyapkan. Ayo. 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 Nusantara dijajah oleh penjajah kafir. Begitu syariat Nabi yang sama seperti Musa ditegakkan di Nusantara, Allahu Akbar, penjajah disingkirkan. Pembunuhan dihapuskan di atas muka bumi, khususnya di Indonesia. Penjudian, perbudakan dihapuskan kemudian, kejarodi dihapuskan kemudian, pembunuhan dihapuskan kemudian, kembali kepada asalnya. Belanda terusir. Siapa yang menegakkan itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membawanya? Kaumnya Nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Takbir. Allahu Akbar. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Memang pedis, tapi mau kayak mana lagi? Itu fakta. Itu fakta. Kita nggak bisa mengukir sesuatu di atas fakta yang benar dengan sesuatu kecurangan. Nggak bisa. Kecuali satu, imani saja, percayai saja. Sederhana. Itu sederhana. Silakan. Teruslah bicaranya Bang Juma. Tak dulu aku mau nyapa ini Bang silakan, Juma. silakan, Ohan. silakan. Bang Ohan. Selamat Bang siang. Juma bilang ke NTT Bang Juma, saya siap ayam sudah. Wih, bentar dulu Dominik. Selamat siang. Siang, Kristen ya, Bang? siang, Bang. Saya Katolik. Oh iya, silakan. Oh iya, orang saya, silakan Bang. Bang Juma ini menjadi orang yang terkenal ya di media sosial ya. Dari pengetahuan agamanya hampir dikatakan interdisipliner ya. Agama Kristen, agama Islam, mungkin agama-agama lain pun juga diketahuinya ya. Saya sungguh merasa tertarik juga ya mendengar Bang Zuma, karena sejak saya masuk pada formal TikTok ini dan juga di YouTube itu, Bang Zuma banyak berbicara tentang Langsung poinnya aja Pak, langsung poinnya, nggak usah pakai pengantar. kitab Al-Quran dengan kitab-kitab perjanjian lama di dalam Kristen itu, sehingga nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah nabi-nabi yang juga disebutkan di dalam perjanjian lama, yang tidak semua bagi orang Kristen memandang mereka sebagai nabi. Ada yang bukan, tetapi tokoh-tokoh itu di dalam Muslim disebut sebagai nabi dan dipandang sebagai Islam. Dan ya itu yang pertama. Nanti ada pertanyaan lanjutannya. Tolong dicerahkan saya dulu tentang itu. Oke, baik. Saya sambil makan ya. Iya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Allah kemudian mengawali pengajarannya terkait dengan para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Abraham atau Ibrahim dalam Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kata Allah, aku telah memilihnya, Nabi Ibrahim ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Isqalahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan semesta alam berfirman kepada Ibrahim,
Wahai Ibrahim, berserah dirilah engkau kepada perintah-perintahku. Ibrahim pun menjawab, Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada perintah, aturan, ketetapan, ketentuan Tuhan seluruh alam semesta. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim kemudian selanjutnya mewasiatkan ajaran, mewasiatkan konsep, mewasiatkan akidah kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub sama mewasiatkan dan mengucapkan tuntunan akidah yang sama dengan Nabi Ibrahim. Apa itu? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada setiap perintah yang datang kepadamu. Wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Apakah kamu menjadi saksi pada masa Nabi Yakub akan menjemput maut kematiannya, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah kelak sepeninggalku? Anak-anak Yakub pun menjawab, kami semuanya akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan semesta alam yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut. Ini cerminan ketika Islam diajarkan kemudian pola ini, umat Islam nggak perlu lagi mikir-mikir. Karena kenapa? Kami bertolak ukur kepada ajaran pencipta alam semesta yang dinusulkan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan di bumi ini. Tidak ada Tuhan selain yang Dia yang ada di arsy, yang bertahta di atas singgasananya. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Jadi kurang apa lagi coba? Makanya kalau umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah maha besar, maka yang maha besar itu merasa terpanggil oleh hambanya. Seketika yang maha besar itu akan mengatakan, hambaku sedang memujiku. Tapi kalau yang lain sedang memanggil Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang memanggil anak orang, ada yang memanggil sapi, ada yang memanggil pohon, ada yang memanggil api, Tuhan tersenyum. Tunggulah balasanku sekiranya kalian tidak bertaubat. Tapi kalau umat Islam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji wahai engkau Tuhan semesta alam. Kami tidak memberikan sembahan kami kepada yang lain, hanya kepada pencipta alam semesta. Maka pencipta alam semesta maha melihat, pencipta alam semesta maha mendengar, pencipta alam semesta maha menyaksikan hati kami ketika kami beribadah kepadanya. Kami tidak menggantikan Tuhan alam semesta ini dengan Tuhan-Tuhanan yang berinkarnasi menjadi apapun. Tidak. Kami menyembah kepada Dia, Tuhannya para nabi. Ini sekedar jawaban singkat untuk saudara saya. Silakan. Tapi pernyataan-pernyataan Nabi yang Anda sebutkan tadi itu Bang Zuma, itu hanya jawaban terhadap seruan Allah itu ya. Jadi boleh dikatakan mereka mengimani begitu ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, apakah ada silsilah dari atau perjalanan atau kisah hidup dari para nabi itu di dalam Al-Quran? Apakah kitab-kitab itu menyatu dengan buku Al-Quran atau tidak, Bang Suma? Oke, baik. Al-Quranul Karim menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, di antaranya mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Lalu Allah mengatakan, wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayati illa bi iznillah.
Tidak ada seorang utusan pun membawa satu mukjizat illa biiznillah. Biayatin tanda-tanda kebesaran illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian menceritakan semua kisah tentang nabi-nabi. Yang diceritakan itu adalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Yang dibutuhkan itu panduan yang pokok-pokok saja. Tidak diceritakan seperti di Bible, suami pergi keluar rumah, tinggal istri ngajak laki-laki. Nggak ada pentingnya untuk kehidupan kemaslahatan umat berikutnya, nggak ada. Maka Al-Quran diwahyukan oleh Allah lengkap terkait dengan hukum-hukum, baik itu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita kepada manusia, berbangsa dan bernegara, semua diatur di dalam Al-Quran. Tapi sejarah-sejarah tentang kisah-kisah itu tidak semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Jadi tidak semua diceritakan. Yang diceritakan itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Seperti itu, Bang. Nah, sedikit lagi terkait dengan apa yang terjadi kepada umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kemudian diutus. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan satu pengajaran ketika nabi-nabi ditolak, nabi-nabi ajarannya kemudian diputarbalikkan. Maka datanglah Nabi Muhammad, apa seruannya? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah orang-orang terdahulu, ahli kitab yang diutus kepada mereka nabi dan rasul. Sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Apa suruhan berikutnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, ila siratim mustaqim. Jadi sekarang panduan yang satu-satunya inilah Al-Quran. Tak ada lagi kitab-kitab yang lain. Yang ada hanya Al-Quran. Makanya saudara Kristen, sekuat apapun kalian menegakkan hukum Taurat, tidak akan pernah bisa, karena Tauratnya sudah tak ada. Sekuat apapun kalian menegakkan ajaran Isa, Yesus, tidak akan mungkin bisa. Sebab yang kalian tenteng bukanlah kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Yesus, tapi cerita-cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi tak bisa. Maka satu-satunya kemudian Allah yang maha penyayang menurunkan panduan terakhir. Wahai ahli kitab, tinggalkan itu. Menujulah kepada jalan keselamatan yang akan ditunjukkan oleh Rasulku. Yahdi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Hanya ada satu lagi, yaitu Al-Quranul Karim. Itu perintah Allah. Demikian. Berarti para nabi yang disebutkan tadi itu oleh Bang Zuma tidak memiliki pengalaman iman akan Allah ya. Jadi hanya Nabi Muhammad lah yang memiliki pengalaman iman secara langsung kepada Allah. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa nabi-nabi itu juga memiliki kekuatan ilahiyah yang memperkuat iman Muslim, iman Islam? Coba Anda jelaskan itu. Jadi gini Bang, kalau tidak ada pengalaman, justru yang diceritakan oleh Al-Quran itu tentang bagaimana Nabi Abraham menerima perintah, tentang Nabi Musa bagaimana menerima perintah. Contoh, tidak ada kisahnya di Al-Quran kan? Dikisahkan sesuai dengan pokok-pokok akidah, tauhid. Tidak dikisahkan hal-hal yang bersifat cerita, tapi diceritakan hal-hal yang bersifat tauhid aja. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 144. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami.
Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa aturan-aturanku. Sebab itu, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintah berlanjut. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwwah. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu, suruhlah Bani Israel umatmu berpegang teguh kepada Taurat aku dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi kaidah itu ada dalam Al-Quran. Begitu juga kepada Nabi Abraham ada kaidah tauhid itu. Hanya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak ada kemudian yang lain. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku diutus oleh Allah sungguh sebagai Rasul untuk kalian semua. Jadi yang diterangkan dalam Al-Quran, yang diterangkan kemudian tentang kenabian, kami beriman kepada mereka para nabi ini. Bahwa ketika kami mengatakan kami beriman kepada Nabi Isa, kami beriman kepada Nabi Musa, bukan berarti menjatuhkan kodrat kami sebagai pengikutnya. Tidak. Kami hanya beriman bahwa beliau-beliau ini adalah nabi untuk kaumnya masing-masing. Tapi sayangnya kaumnya tegar tengkuk. Kaumnya kemudian memplesetkan ajarannya. Dan ending dari plesetan ajarannya itu lahirlah agama Kristen. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya boleh mengatakan agama Kristen ini adalah wujud dari penyelewengan ajaran para nabi. Dan Islam datang untuk menyelamatkan agama Kristen agar tidak mati dalam kekufuran. Demikian, Bang. Sudah 3 pertanyaan dia itu, Bang Juma. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ditanya balik boleh. Silakan Bang, silakan. Itu penjelasan yang bagus ya Bang Juma. Mendorong saya untuk semacam ada impulsif ya, dorongan aruni untuk bertanya lah kita untuk mengetahui. Jadi di sini tadi kan dialog antara Allah itu dengan Nabi Muhammad ya, yang dititahkan di dalam Al-Quran itu tadi. Iya. Itu berarti apa dikatakan Nabi Muhammad itu sepertinya tidak merujuk pada sumber tulisan ya, tapi hanya berdasarkan sebuah kisah gitu ya. Jadi tidak merujuk pada sebuah tulisan atau bukunya gitu. Rujuk pada tulisan mana atau Alkitab mana gitu. Hanya apakah ini spekulasi saja ya, kan bisa salah. Apakah Nabi Muhammad hanya mendengar dan mengatakan kembali apa yang pernah dia dengar dari cerita-cerita pada kitab-kitab orang Yahudi gitu? Ya, baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Qur'an menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Qur'an yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan, yang dibisikkan, yang dinuzulkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi betul pernyataan Abang, beliau tidak membaca Taurat, beliau tidak membaca Injil, beliau tidak membaca Mazmur, tidak. Seketika dia datang, ilham itu disampaikan kepada kaumnya. Anda percaya wahai kaumku, Anda tidak percaya, itulah yang wajib aku sampaikan dari ilham yang aku terima. Maka orang-orang yang melihat pada masa itu, ini nggak mungkin dia karang sendiri, nggak mungkin, ini mustahil. Nah kemudian Nabi Muhammad menguraikan ilham yang diterimanya itu kepada umatnya. Uraian inilah yang disebut hadits.
Jadi Nabi Muhammad dikelari orang yang buta huruf, maksudnya dia tidak tahu siapa itu Abraham, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Isa, nggak tahu. Apa itu Taurat, apa itu Mazmur, apa itu Injil, dia nggak tahu. Semata-mata yang datang dia sampaikan. Nah, Islam biasa mengambil apa? Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya Al-Quran itu 100% semuanya berasal dari mulut Rasulullah, bukan pendapat-pendapat orang. Seperti di dalam Bible, mohon maaf, Lukas berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun bla bla bla. Itu kan perkataan, bukan perkataan Yesus. Berarti perkataan yang keluar dari. Nah, Nabi ini ketika berfirman, kata Ulangan 2:18, dia akan mengawali firmannya dengan Ismi Anoki, menyebut namaku. Nah, Al-Quran ketika disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, baru masuk di bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Al-Quran ketika dia datang tidak ada pembelajaran. Ada loh di dalam kitabnya orang terdahulu. Apa bang? Apa bang? Ini ada ulangan. Ayo kita karang yuk. Nabi Muhammad nulis apa? Seakan-akan dari mulutnya ada firman keluar. Karena di sini aku akan menaruh firman di mulutnya. Itu tak ada pembelajaran kayak begitu, nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri selama 22 tahun kurang lebih wahyu mengucur kepadanya dan dia sampaikan kepada para sahabatnya. Tak ada kajian-kajian belajar Torah dulu, belajar bahasa Yunani dulu, nggak ada sama sekali. Nanti setelah Islam dan Kristen bertemu di panggung dialog, baru muncul bahwa apa yang ditorehkan oleh Al-Quran sudah dinubuatkan rupanya di dalam Ulangan 18:18. Meski kami umat Islam tidak butuh itu. Karena Al-Quran, tanpa cerita itu Al-Quran sudah utuh 1400 tahun. Jadi cerita ini hanya menguatkan teman-teman Kristen untuk percaya kepada Al-Quranul Karim. Itu bang, silakan. Jadi dari situ tadi saya menyimpulkan berarti agama Islam adalah agama ilham ya. Sama yang sekali benar. Diilhamkan lewat Nabi Muhammad. Ya. Baik, seorang diri ya. Dari secara manusia, saya kan bisa berpikir, apakah benar Nabi Muhammad saat itu benar diilhamkan oleh Allah? Dan apakah tidak muncul karena pengalaman atau apa yang dia dengarkan oleh agama-agama yang terdahulu? Terutama Kristen itu kan muncul lebih awal sebelum Islam muncul di Arab ya. Tetapi secara agama gitu ya, tidak secara agama ya. Jadi apakah tidak muncul karena semacam itu sehingga Nabi Muhammad bisa membuat suatu cerita yang sama demi dirinya? Iya. Gimana bang? Itu aja. Itu iya. Bang Zuma. Jadi, izinkan saya analogi 1-2 menit. Jadi gini. Ada orang datang ke dokter bersalin. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi Paman. Nih saya mau meriksa kandungan saya. Hamil atau tidak, laki atau perempuan. Jadi untuk mendeteksi kebenaran orang wanita ini sudah ditidurin atau tidak, maka butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ibu diperiksa dengan alat yang canggih. Dilihat dari USG, dari komputer yang ada, kemudian positif dia hamil, anaknya jenis kelamin laki-laki. Kesimpulannya adalah wanita ini benar-benar pernah ditiduri oleh seorang laki-laki. Meskipun tak ada manusia lain yang pernah melihat dia ditidurin. Zaman bergulir membuktikan bahwa wanita ini pernah disetubuhi. Hanya orang gila yang menolak itu. Karena fakta akurat menyatakan wanita ini hamil dan dia mengandung seorang laki-laki. Ini analoginya tentang Al-Quran. Tak ada orang Indonesia yang pernah melihat Nabi Muhammad menerima wahyu.
Tidak ada orang Indonesia yang pernah hadir pada saat Roh Kudus datang kepada beliau. Tetapi dengan melihat Al-Quran yang ada hari ini, hanya orang yang mati akal yang tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu dari langit, sebagai wahyu dari pencipta langit dan bumi. Akurat, alatnya ada, komputer bisa kita pakai, internet bisa kita pakai, akal kita bisa pakai, mata kita dibantu yang disebut kacamata untuk membaca, headset dipakai untuk kuping mendengar. Semua alat sudah disediakan oleh alam semesta untuk melihat titik benarnya Al-Quran sebagai wahyu dari langit. Apa perlu kita hadir? Apa perlu kita lahir di masa Nabi Muhammad menerima wahyu? Tidak. Apa perlu kita membuktikan wanita ini hamil? Harus kita putar kasus dan harus kita hadir di masa itu. Balikkan waktu, kita hadir, kita intip, kita lihat, oh memang dia digauli, posisinya begini, tempatnya di sini, waktunya seperti ini. Tidak perlu itu semua. Karena alat sudah membuktikan wanita ini hamil, maka orang berakal akan mengatakan sungguh wanita ini telah ditiduri oleh suaminya. Subhanallah, sungguh Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dengan cara apa? Tak perlu mundur ke 1400 tahun. Lihat aja Quran. Al-Quran disuarakan di toa-toa masjid. Lihat, dengarkan, baca, rasakan. Adakah Al-Quran menghina Yesus? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menghujat para nabi? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menggantikan Tuhannya para nabi menjadi Tuhan yang lain? Satu ayat pun tak ada. Adakah kemudian Al-Quran itu mengajarkan kemudian membenci orang-orang yang tidak membenci kepada kebenaran? Tak ada satu dalil pun. Al-Quran datang mensucikan Abraham, mensucikan Nabi Musa, mensucikan Isa alaihissalam, mensucikan Yesus. Maka kalau dipandang dari skala kacamata umum, setiap umat Islam yang tampil berdebat pasti poinnya adalah membela Yesus yang dihujani hujatan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ketika kami berjuang, Yesus manusia suci kawan, Yesus manusia yang benar, Yesus membawa jalan menuju kepada Allah. Kenapanya dia harus mati terkutuk? Kenapa dia harus diludahin? Kenapa 3 kali kalian mengimani dia ditelanjangin, dia digantung di pohon? Kenapa? Apa yang merasuki kalian? Kami memperjuangkan Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus orang yang intim kepada Allah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa harus disalibkan? Demi nafsu dosa-dosa kalian yang kalian lakukan harus ditebus oleh dia. Inilah Islam datang untuk meluruskan kemudian konsep yang disalah-salahkan dari konsep para nabi, termasuk konsepnya Yesus. Contoh nih, contoh. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenali. Apa itu? La ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa ana Rasulullah, wa Yesus Rasulullah, wa Isa Rasulullah. Konsep itu tersimpul dengan indahnya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ajakan Allah, qad ja'akum, itu ajakan Allah. Wahai orang-orang ahli kitab, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, Al-Quran datang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian yang ingin mengikuti keridaan Tuhan pencipta alam semesta kepada jalan keselamatan. Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian musuhi? Kenapa kalian benci? Adakah di Al-Quran memaki-maki Yesusmu? Adakah dalam Al-Quran membuat tafsiran-tafsiran untuk memaki Yesusmu? Tidak. Al-Quran datang untuk kemudian melepaskan Yesus dari belenggu orang-orang kafir. Al-Quran datang untuk mensucikan dia yang dikatakan mati terkutuk di atas tiang salib. Andai saja Al-Quran datang, memang betul Tuhan mereka itu mati terkutuk di atas tiang. Saya pun ragu tentang Al-Quran. Tapi subhanallah, alat untuk USG, alat untuk mendeteksi kehamilan akurat. Beberapa zaman kemudian,
lahir anaknya, betul dia hamil, betul dia mengandung anak laki-laki. Begitu kiamat datang, betul Islam yang benar, betul Isa itu hanya seorang nabi, betul Yesus hanyalah seorang nabi. Dan Yesus mengusir orang-orang yang kemudian mempertuhankannya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku Isa tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk mengajarkan mereka sembahlah aku. Apa yang aku sampaikan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Nabi Isa sampaikan. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan sembahlah aku inkarnasi Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan aku adalah teopani Tuhan, aku adalah firman yang menjadi daging. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan suara ini bukan hanya ada dalam Al-Quran, suara ini pun disuarakan dalam Bible yang saudara-saudara Kristen pegang. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Bahkan dia mengatakan apa, Maria jangan kau sentuh aku, tapi kau pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, apa kata Yesus? Aku dan kalian menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Subhanallah. Nabi Isa mempersaksikan dirinya, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5:36, dengarkanlah wahai kalian, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku lakukan itu justru bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Jadi kurang apa lagi? Hanya iblis yang menutup tabir kebenaran ini kepada saudara-saudara Kristen. Anda masuk Islam, Anda membaca Quran, Anda membaca Quran, Anda memuliakan Yesus. Anda membaca Quran, Anda memuliakan Tuhan yang mengutus Yesus. Anda kemudian masuk Islam, Anda sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Mendudukkan perkara dia hanyalah utusan Tuhan. Lalu kenapa harus membenci Islam? Kenapa harus mengatakan kami ini adalah penghujat, penista, kami menyembah batu, kami menyembah dan seterusnya? Kenapa harus membenci Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kalian. Pabashirhum bi azabin alim. Wahai Nabi Muhammad, suruh kaummu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa itu? Saudara-saudaraku, ketika kalian mati dalam kekufuran, kalian kekal di neraka. Sampaikan, jangan biarkan mereka mati dalam kekufuran. Sampaikan. Pabashirhum, sampaikan kepada mereka, sampaikan kabar gembira ini. Yang menangkap kabar berita tentang kebenaran Islam akan tinggalkan kekufuran dan masuk menerima kabar gembira itu. Apa itu? Sekiranya aku mati dalam kekufuran, maka aku mati dalam keadaan tersiksa hidup kekal di dalam api neraka. Mana bukti Matius dalilnya? Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami di dunia tadinya bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan kami bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai engkau yang memanggilku Tuhan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti apa yang mereka sembah akan menjadi musuh-musuh mereka, dan apa yang mereka puji, pujian-pujian mereka semuanya akan ditolak oleh yang mereka sembah. Ini yang ditorehkan di dalam Matius 7:22-23. Subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian belajar tentang Bible, tidak pernah membaca kitab Yohanes, tidak pernah membaca kitab Matius. Tapi apa yang ditorehkan 1400 tahun, kami umat Islam ternyata tahu apa yang disampaikan itu betul. Ternyata dalam Matius 7 orang Kristen diusir oleh Yesus. Subhanallah. Mohon maaf saudaraku, saya panjang lebar, ini demi untuk kebenaran kita bersama. Demikian. Takbir, Allahu Akbar.
Masya Allah, Allah Akbar. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya teman-teman ya. 100k ya. Masya Allah Gurunda. Lanjut. Lanjut ya. Analogi tadi bagus sih. Cuman analogi itu kan analogi yang bersifat empiris ya, Bang Suma. Misalnya tadi dokter memastikan seorang ibu itu telah hamil dan sudah pasti ada suaminya gitu ya. Itu kan sudah jelas itulah. Jadi secara empiris itu memang bisa dibuktikan dan kesimpul logisnya sudah pasti ada yang menghamili. Tetapi berkaitan dengan iman di sini ya, dan konsep akan iman itu saya pikir mungkin tidak terlalu tepat untuk analogi itu ya, karena tidak ada pembuktian empiris. Kalau kita pun mengatakan ada bukti empirisnya, ya boleh saya katakan secara pribadi ya, saya mengatakan itu bisa sebuah klaim empirik ya, karena empirik ini hal-hal yang memang secara kebendaan dapat dilihat secara visual. Oke. Kemudian tadi bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad membenci Yesus dan tidak dituliskan satu kata pun kebencian akan Yesus. Sekalipun itu muncul dari Muslim, misalnya Bang Zuma mungkin pernah menghujat, tapi itu sebagai manusiawinya ya. Tapi Al-Quran itu sendiri tidak menulis demikian. Mungkin teman-teman yang lain yang polemikus juga mungkin pernah menghujat, tetapi itu secara manusiawinya. Oke, baik Bang Zuma. Terus yang saya mau katakan kemudian itu adalah bahwa tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kesalahan apapun di dalam menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia tahu di dalam hatinya, apa yang difirmankan oleh Allah itu gitu ya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah salah? Apakah teman-teman Rasul, teman-teman teman-teman Rasulinya itu? Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang diterima oleh beliau dari Allah. Makanya terkait dengan pewahyuan, jelas Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Kalau ada kekeliruan dari diri Nabi Muhammad, berarti ilmu pengetahuan sudah ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sampai hari ini tak ada disiplin ilmu yang melalui kajian ratusan tahun itu bertolak belakang dari Al-Quranul Karim. Semuanya selaras, semuanya sepadan. Zaman apapun, seperti apapun canggihnya masa itu, tidak bisa menghanyutkan Al-Quran, tidak bisa menelantarkan Al-Quran. Al-Quran selalu hadir, berjalan seiring, seimbang dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak pernah keteteran. Contoh, ketika ditemukan kemudian Al-Quran, langit tidak bertiang. Sedangkan di Bible dikatakan langit ini bertiang. Ilmu pengetahuan meninggalkan kitab tersebut. Karena belum ada kisah, belum ada cerita, belum ada ilmu, belum ada pengetahuan, ilmuwan, sains yang menemukan tiang langit. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari tempat beliau mengajar, berani menyampaikan langit tidak bertiang. Langit tidak bertiang. 1400 tahun tidak pernah ada yang menemukan tiang langit. Ini pembuktian seperti analogi yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan sesuatu 1400 tahun silam, dibuktikan hari ini betul. Ada juga yang mengatakan beberapa tahun silam, dibuktikan hari ini salah. Sesederhana ini kemudian untuk insting bagi akal kita untuk mengetahui kebenaran itu. Sederhana. Nabi Muhammad seorang diri, hidup di zaman jahiliyah, bukan hidup di Yunani,
bukan hidup di Romawi, bukan hidup di Mesir, di mana mereka sudah punya peradaban. Ini Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, jahil sejahil-jahilnya, menjadi cahaya sampai 1400 tahun silam dan sampai hari kiamat. Ajarannya itu loh. Nah, inilah cerminan seorang diri. Tapi kalau kita melihat Bible, informasinya 40 orang yang menulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak yang menulis. Disatukan mereka dengan segala kecanggihan yang mereka punya, dengan segala kemajuan yang mereka punya, ternyata tak sanggup kemudian untuk mengalahkan satu orang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad. Contoh sederhana, sederhana sekali, sederhana. Di Indonesia ini, saudara-saudara kita Kristen, kita tahu bahwa mereka bertumpuh pada dasar pondasi iman mereka, kepercayaan mereka itu di Roma. Roma, mereka mengenal konsep Trinitas, konsep tiga Tuhan dalam satu hakikat. Kemudian mereka menyebut sembahan mereka dengan sebutan Theos. Theos harusnya mereka pertahankan. Berhadapan dengan Tuhannya umat Islam, Allah, ternyata Theos hilang. Allah yang masuk ke dalam Bible. Begitu hebatnya Allah ini tidak bisa dilumpuhkan. Allah ke Amerika tetap Allah. Allah ke negeri manapun yang mayoritas Kristen yang benci Islam sekalipun, Allah tetap tegak di sana. Tidak ada yang bisa menundukkan kata Allah ini. Bahkan Bible yang tidak beriman kepada Allah pun tunduk berserah, harus menghilangkan kata Theos, harus menghilangkan kata dewa, dan yang diagungkan di sana adalah Allah, meskipun teman-teman menyebutnya dengan sebutan Allah. Tapi kemenangan sudah nyata bagi kami umat Islam. Tak ada Theos masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada Yesus yang masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada. Tapi tetapi Nabi, Rasul, Roh Kudus, kemudian Alkitab, kemudian masuk menghantam Bible. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta, itu fakta. Tolong didengarkan baik-baik. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta. Subhanallah. Silakan. Baik. Ya, tentang penjelasan teologis saya tidak kesana lah, karena kan kalau berbicara soal teologis itu kan hal-hal yang tentu ketika seseorang tidak menerima sampai kapanpun akan menolak. Saya tidak mau kesana gitu ya. Tadi saya tidak punya kapasitas juga untuk menjelaskan konsep iman saya. Saya hanya mau melanjutkan pertanyaan ya tentang Belum apa lanjut yang boleh nggak Pak Juma? Bukti empiris ini diperjelas dulu Pak Juma sama dia. Silakan. Boleh nggak Silakan. saya tanya dia? Silakan. Ohan, izin Pak Ohan. Tadi Anda menyinggung mengenai bukti empiris. Ya, Gitu ya. Empiris itu adalah mata loh. saya dulu ya ngomong Bang. Saya udah izin sama Bang Juma. Empiris adalah persesuaian data dan fakta. Saya ingin Abang buka Matius 27 51 sampai 54. Anda coba buktikan secara empiris itu Bang. Ini dongeng apa pernah terjadi Bang? Matius 27 51 54. Di sana itu saya bacakan kalau Anda nggak punya Bible. Silakan Anda baca. Di sana karena saya tidak mau menyinggungkan. pernah terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah, dan orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Itu kesimpulannya Bang. Bisa dibuktikan secara empiris Bang, ini beberapa tahun yang lalu. Silakan. Saya kayaknya tidak memperdebatkan soal bukti empirik ya. Artinya tadi kan analogi itu substansi yang saya omong sama Bang Zuma tadi. Kalaupun seandainya dibawa kepada hal yang bersifat alkitabiah ya, saya tidak merujuk pada data itu sesungguhnya. Tapi sebetulnya bicara data dalam ilmu riset itu kan sesuatu proses yang dikumpulkan. Sehingga saya selalu gimana kok orang bisa menyebut data soal Alkitab itu, padahal itu adalah rujukan atau reference dalam bahasa Inggrisnya.
Kalau data itu kan proses yang dikumpulkan dahulu lalu diolah gitu. Tapi istilah ini menjadi populer di dunia dunia sosial TikTok ataupun apa. Bang, saya potong bang, hargailah saya bertanya bang. Empiris itu persesuaian data dan fakta. Kalau Al-Quran udah jelas, itu empirisnya sesuai data dan fakta. Penemu-penemu sains itu kesesuaian dengan Al-Quran. Saya baca di Bible Anda itu, di Matius 51-54. Anda bacalah. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja saya nggak menguasai. Apakah bisa? Udah ada. Dengerin dulu bang. Bang, saya ngomong kok. Apakah ada bukti penelitian bahwa memang pernah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka, orang-orang kudus pada bangkit, termasuk Yesus bangkit bang. Ini inti iman Anda sebagai Kristen. Apa benar Yesus pernah dikubur dan bangkit? Bukti empirisnya mana? Abang yang bawa data ini, silakan. Baik, kalau kita Kristen itu kan selalu tidak melulu pada bukti empiris, karena itu soal pengalaman iman ya. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sejauh yang saya tahu, karena bukan seorang teolog saja ya, sejauh apa yang saya itu memang tulisan-tulisan itu berdasarkan tulisan-tulisan seperti papirus ataupun kisah-kisah bukti-bukti prasasti masa lalu gitu kan. Karena Alkitab itu yang atau Alkitab itu sejauh yang saya tahu adalah itu tidak hanya berbicara soal Allah, tetapi juga soal fakta sejarah di dalamnya. Ya, berkaitan dengan apa yang dikisahkan dalam Matius itu saya tidak tahu hal itu. Tahu dan bang bilang tidak tahu. Cukup bang, Anda tidak tahu ya cukup. Saya nggak mau membiarkan Anda menderita menjawab kalau tidak tahu. Kembali silakan aja bertanya lagi, monggo. Bang Juma ya, maaf. Ya Bang Juma, iya, nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan. Ya, baik. Lebih pas dengan Bang Zuma kayaknya. Baik Bang Zuma, tadi saya sudah lupa apa yang saya mau tanyakan selanjutnya. Ya, tadi ya. Baik, karena saya lupa runutnya pertanyaan itu tadi, saya akhirnya kepada yang berikutnya ya. Soal kata Islam itu sendiri. Kalau Allah tadi itu kan kata itu kan saya seorang pembelajar bahasa. Bahasa itu kan bersifat universal dan kadang-kadang orang itu bisa memakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya, mewakili sebuah konsep bisa dipakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya. Jadi silahkan ya itu boleh dikatakan bahwa Allah telah Al-Quran telah menaklukkan Kristen dan sebagainya dengan memakai kata Allah gitu ya. Saya pikir dari seorang pembelajar bahasa, saya mengatakan bahwa bahasa itu adalah bersifat universal. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, agak melompat karena saya lupa runutnya saya diinterupsi tadi ya. Jadi kata Islam itu sendiri Bang Zuma, ini maksudnya apa dan sejak kapan itu kata Islam itu dipopulerkan di dalam dunia Arab? Oke, baik. Jadi kata Islam itu kemudian ada di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah. Ya teman-teman, Al-Ma'idah, betul ya? Atau An-Nisa. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Di situ jelas dikatakan oleh Allah bahwa kata Islam ini itu merujuk kepada kata damai kalau dalam bahasa kita. Nah, sedangkan asal usul daripada kata Islam ini sendiri itu berasal dari akar kata salam, salama dan seterusnya. Nah, apakah kata ini sudah disampaikan, sudah dilisankan, dilafazkan kemudian oleh orang-orang Arab? Sudah dilafazkan kata-kata itu. Di mana kata aslama yang artinya berserah diri itu kemudian sudah diajarkan kemudian oleh orang-orang Arab.
Bahkan kata salam, salom itu sudah dituturkan juga oleh orang-orang Ibrani, oleh orang Aramaik. Sehingga kata Islam ini sudah familiar oleh keturunan Abraham. Jadi bukan hal yang baru, bukan suatu kata yang baru. Jadi kalau ada kata salima yang artinya selamat, kemudian kalau ada kata yang berkaitan dengan shalom, itu adalah identik dengan Islam. Makanya kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti Yesus itu juru Islam. Sejak kapan kemudian kata Islam ini menjadi baku? Ya sejak Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu kemudian untuk menyebut nama Islam sebagai agama yang diridai dan agama yang disempurnakan kemudian. Itu bang. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan itu, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah, sehingga kata-kata yang tadinya muncul dalam keseharian orang Arab, salima, aslamu dan seterusnya, itu menjadi pokok utama di dalam membentuk akidah mereka. Oh, ternyata untuk selamat ada sebuah agama yang disebut Islam. Jadi kata aslama yang kemudian membentuk atau dibentuk atau terbentuk menjadi kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Yang mana intinya antara Islam adalah hukum dan Muslim ada yang berserah diri kepada hukum ini. Maka inti dari keislaman itu adalah penyerahan diri, tunduk berserah diri kepada yang memberikan aturan, yaitu Allah. Seperti itu bang. Berarti derivasi atau turunan kata Islam itu dari kata Islam tadi itu ya, atau kata apa lagi satu tadi. Kemudian formasi selanjutnya menjadi Islam gitu ya, dan itu dibagikan pada zaman Nabi Muhammad. Berarti kata Islam itu tidak merujuk pada agama tertentu dong pada saat itu. Itu kata umum yang dipakai dalam bahasa sosial ya, bahasa interaksi sosial orang-orang Arab pada zaman itu. Dan apakah juga di dalam sejarah kata Islam itu ada studi sejarah katanya itu kapan muncul dalam peradaban Islam peradaban Arab ya, bukan peradaban Islam, kata Islam itu sendiri. Ketika dikaitkan dengan kapan lahirnya Nabi yang Anda sebut Nabi, kalau bagi kami itu Bapak Abraham ya, Anda Muslim menyebutnya sebagai Nabi Ibrahim. Kalau itu dikoherensikan dengan kapan lahirnya Nabi Ibrahim dan kapan kata Islam itu muncul dalam bahasa interaksi sosial orang Arab, lalu kenapa nabi-nabi itu disebut Islam gitu loh? Dan sementara bahwa kata Islam itu sendiri menjadi suatu formasi baru ketika lahir Nabi Muhammad, sehingga itu menjadi identik dengan agama yang disampaikan oleh, bukan agama ya, iman ya, karena agama itu sebuah institusi selanjutnya, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu Bang Zuma. Ya, baik. Jadi kata selamat itu, atau kata salimah, atau kata aslamah, itu adalah kata yang familiar dalam bahasa sehari-hari orang Arab sebelum Al-Quran itu datang. Tapi yang dimaksud dengan kata Islam, kandungannya adalah terbebas dari celah baik secara lahir maupun batin. Maka itu merujuk kepada satu pondasi, Islam. Makanya di Islam itu pembersihan jasmaninya ada, pembersihan rohaninya ada, maka disebutlah Islam. Tapi kalau kata salima, kata aslama, kata shalom, itu sudah bahasa sehari-hari, tidak perlu ada kajian. Al-Quran kemudian menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Artinya kesempurnaan yang tadi yang saya katakan bahwa ini adalah kata yang digunakan sehari-hari, aslama yang dimaksud ketika dia utuh menjadi satu pokok keagamaan, maka disebutlah Islam. Maka Islam ini yang menghantarkan manusia terbebas dari noda baik secara lahir maupun batin.
Jadi kata ini sudah digunakan, tapi tidak merujuk kepada satu konsep. Ketika Islam itu datang, baru merujuk kepada satu konsep. Ternyata ada konsep yang paten, yang bisa membebaskan manusia benar-benar bebas dari noda dosa, baik secara lahir maupun batin. Apa itu? Islam. Kalau hanya sekedar ingin selamat, selamat dari kejaran anjing, orang sudah menggunakan kata itu. Selamat dari banjir, orang sudah mengatakan. Tapi selamat lahir dan batin dalam pokok pondasi kebenaran kemurnian akidah, maka masuk ke dalam Islam. Nah, kapan itu terjadi? Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan dalam ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan seterusnya, ada hal yang diharamkan yang kemudian mendapatkan uzur, pembolehan. Nah, itulah Islam. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Maka Islam yang berasal dari kata aslama yang tadi itu adalah pembebasan diri dari noda atau celah dosa baik lahir maupun batin. Nah, itu Islam. Nah, lalu bagaimana kemudian orang-orang terdahulu para nabi disebut Muslim? Yaitu tadi, Muslim itu adalah pelaku dari aslam, pelaku dari ajaran selamat. Ketika ada orang kemudian ingin selamat, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adam diperintahkan, Adam mau selamat, jangan makan buah. Kapan makan buah, maka dia tidak selamat. Nah, begitu juga para nabi yang lain. Nabi Musa, kalau mau selamat, lakukan ini. Nabi Isa, mau selamat, lakukan ini. Dan semua nabi-nabi ingin selamat, maka mereka kemudian berserah diri kepada yang memberi aturan. Jadi kata aslim ini, ya, artinya berserah diri. Mereka kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Makanya dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan salam, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Yeremia. Yesus, Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan shalom untuk kalian. Tidak meninggalkan Kristen, tapi shalom. Nah, kemudian untuk menjadi selamat, orang-orang harus tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Tidak justru supaya kita selamat, aturan Tuhannya kita hapus dengan dengan membuat konsep aturan Tuhan telah dibatalin, telah digenapi dengan matinya Tuhan itu sendiri. Itu akal-akalan. Karena Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, kasihilah Tuhanmu dengan tetap setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum, larangan yang ditorehkan melalui Nabiku Musa. Bahkan Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan meskipun sekecil apapun dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Islam berserah diri, itu semua sudah dilakukan oleh para nabi dari sejak Adam alaihissalam. Demikian, Bang. Pak, izin sebentar Bang, saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma, kalau siapa nabi atau rasul yang ingkar terhadap perintah Tuhan, terus kemudian membuat Tuhan baru? Siapa? Itu nggak ada. Kalau kecuali umatnya. Kalau yang di Bible ada nggak? Sejauh saya belajar, saya tidak pernah membaca itu. Seorang nabi membuat Tuhan baru, itu nggak ada. Kalau Mr. Paulus? Ah, itu dia. Membuat Tuhan baru bernama Yesus. Roma 10 nomor 9. Untuk itulah barang siapa yang berkata Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk bangkit menjadi Tuhan, baik untuk orang yang mati maupun untuk orang hidup. Padahal Tuhan mengatakan, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku.
Yesus pun mengatakan itu. Hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah. Gak boleh yang lain. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Gak boleh ada yang lain. Tapi Paulus, mohon maaf, dia mendoktrin orang untuk menuhankan Tuhan lain dengan mengatakan Tuhan itu sendirilah yang datang menjadi manusia. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Elohim tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia dan taat sampai mati di atas pohon. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah dibentuk. Ya, silakan. Izin turun Bang Ntar dulu Juma, Bang, tekan lagi. Bang, tekan. Waalaikumsalam. Izin turun. Oh iya, iya Bang. Ya, Iya Bang Tuan. Makasih. Makasih Bang Jawa. Silakan Pak Ohad. Baik, baik. Nah, ini yang terakhir ya Bang Zuma. Siap. Mau turun juga ini bentar ini karena sudah mau aktivitas siang juga. Jadi kalau saudara-saudara Muslim mengatakan bahwa para nabi terdahulu itu adalah Islam, ya. Jadi ini merujuk pada kata Islamnya berarti. Dengan demikian kesimpulannya Anda sebut Islam dalam konteks kata Islam tadi sebagai derivasi atau asal katanya, maka nabi-nabi terdahulu itu adalah nabi-nabi yang terbebaskan dari dosa berarti ya, nabi-nabi. Benar? Iya, betul. Oke, lalu berarti karena Islam itu adalah sebuah formasi baru ya sejak Nabi Muhammad dan menjadi kata yang merepresentasikan sebuah institusi keagamaan ya bagi orang-orang yang beriman sama seperti Muhammad. Berarti kata-kata itu menjadi berubah gitu ya. Orang-orang yang terdahulu menjadi orang-orang yang seolah-olah menjadi satu institusi keagamaan dengan Islam gitu. Bagaimana Anda menjawabnya itu sementara Islamnya itu muncul kemudian, sementara nabi-nabi itu sudah jauh berabad-abad sebelumnya, bahkan ribuan abad ya sebelumnya. Oke. Baik. Ratusan abad ya. Oke, baik. Jadi seluruh nabi yang diberi kewenangan kemudian menjadi rasul, tujuannya diutus itu sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya salom, bahasa Arabnya salam. Seluruh nabi mengajarkan ajaran salam. Bahkan Yesus disebut adalah juru salam. Juru salam, juru Islam, juru shalom, juru selamat. Itu. Nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah nabi yang menerima ajaran untuk dirinya dan untuk umatnya, kaumnya. Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia rasul. Yesus diutus kepada kaumnya, berarti dia rasul. Nah, sekarang ketika Yesus diutus, apakah dia sebagai juru selamat? Ya, Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Salam Ibrani, salam Arab. Artinya sama, selamat. Nabi Muhammad juru selamat. Yesus juru selamat. Nabi Musa juru selamat. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Aku sempurnakan nikmatku, aku ridha kepadamu, dan aku ridha terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidupmu, tuntunan hidupmu, agamamu. Itu. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Berarti harus hidup keagamaan yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Sedangkan agama yang lebih sempurna dari hukum Taurat adalah Islam. Sedangkan Kristen adalah agama yang menghilangkan semua hukum Taurat. Sedangkan Islam tidak. Kalau Kristen menghilangkan, kalau Islam tidak, menambahkan.
Berarti harus lebih sempurna. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa dan kebenaran. Nah, makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab penyempurna, karena dia menyempurnakan semua pondasi akidah dan akhlak serta syariat pada nabi-nabi sebelum dia. Jadi nabi-nabi terdahulu memang mengajarkan keselamatan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diajarkan untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Isa atau Yesus dalam agama Kristen diajarkan sebagai rasul untuk orang-orang Kristen. Untuk orang Bani Israel. Nah, sedangkan Yesus disebut juru selamat, bukan juru Kristen. Tapi juru selamat, berarti dia adalah juru Islam. Itu poinnya. Makanya Islam ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kepada Allah. Allah disebut apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, yang maha penyelamat, yang maha menyelamatkan. Menyelamatkan keselamatannya Allah, menurunkan kemudian agama salam, salam, salam. Makanya orang Yahudi kalau ketemu, shalom alaikum, keselamatan atas kalian. Wa alaikum salam, dan juga kepadamu. Begitu juga di Islam, assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Yang mendengarkan menjawab, wa alaikum salam, dan untukmu juga keselamatan. Tuh. Jadi membumikan ucapan selamat, membumikan ucapan keselamatan, yaitu hanya ada di Islam. Mohon maaf nih kalau di Kristen selamat pagi, matahari yang diselamatkan, selamat siang, selamat sore, matahari yang diselamatkan. Tapi kalau Yahudi dan Islam, yang diselamatkan adalah orang yang dibicarakan tentang doa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Nah, Yesus sebagai juru selamat berarti dia adalah pemimpin pada masanya untuk mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu di Kisah Para Rasul 11:26, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Nah, pengikut Paulus ini makan babi. Yesus tidak bersunat, Yesus bersunat. Mereka nyanyi-nyanyi, Yesus tidak. Semua yang dilakukan kemudian oleh juru selamat tidak dilakukan kemudian oleh, mohon maaf nih, orang Kristen. Yesus sujud, Kristen enggak. Yesus syahadat, Kristen tidak. Jadi ajaran selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Tak ada Kristen di situ. Tapi ini berat. Tak ada Kristen yang bisa menerima ini kecuali dengan lapang dada dan akal sehat. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih banyak atas segala pertanyaannya. Bagi saudara-saudara Kristen kan bisa menyimpulkan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa nanti. Tapi ini kan nggak ada siaran ulangnya ya, Bang ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nanti kan bisa Sebelum Anda pamit, Bang, saya mau nanya ke Bang Juma, kalau Anda mau menanggapi boleh. Sekian tadi Bang Juma menerangkan ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada nggak mereka semua para nabi ini pernah mengatakan dia seorang Kristen? Silakan Bang Juma dulu, baru Anda boleh tanggapi, silakan. Enggak ada. Kristen itu kan Kristos. Kristos dalam bahasa Yunani, kemudian Mesiah atau Musiah dalam bahasa Ibrani. Al-Masih kalau dalam bahasa Arab. Nabi-nabi tidak ada yang pernah mengaku sebagai pengikut Mesias. Karena gelar Mesiah ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang pemangku daripada firman Tuhan yang datang kepada mereka, seperti Nabi Harun, Saul yang ada dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, kemudian Salomo, Daud, termasuk Yesus, tapi diingkari. Yesus ini adalah Mesias atau Al-Masih, tapi diingkari kemudian. Nanti Islam datang meneguhkan bahwa Yesus yang kalian tolak itu sebenarnya adalah Mesias yang kalian tunggu, tapi mereka tidak pernah mau tahu.
Tidak, Yesus itu anak haram, Yesus itu anak zina, dia penyihir dan seterusnya. Sampai hari ini, bahkan mereka punya kitab tafsir bernama Talmud yang menceritakan Yesus direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Nauzubillah. Bahkan mereka punya kitab tafsir Jadi bernama Talmud ketika yang ditanya menceritakan Yesus adakah direbus di kemudian yang neraka noise, dalam tinja saya yang katakan mendidih. ada. Nauzubillah. Jadi adakah nabi yang kemudian menjadi pengikut Mesia? Itu saya belum temukan, kecuali kalau Nabi Musa juga disebut Al-Masih, maka pengikutnya adalah Harun, karena Harun diminta untuk menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bukan pengikut sih, tapi pendamping daripada Nabi Musa. Seperti itu Bang Handi. Pak Ohan bisa nanggapi Pak, kalau penjelasan Bang Juma belum dibantah silakan. Kalau Anda bisa buktikan, ternyata Kristen ini belakangan datang Pak. Tidak ada berhubungannya korelasinya dengan para nabi. Bisa ditanggapi Pak? Baik, secara artikulasi kata tersebut tidak disebutkan di dalam kitab, ya. Tapi yang jelas ada silsilahnya kenapa itu menjadi Kristen. Yang jelas bahwa perjanjian Allah dengan Abraham bahwa karena dosa maka akan diturunkan seorang juru selamat, dan itu sudah dimuatkan oleh para nabi ya dari Bani Israel, yakni Yesus Kristus itulah. Jadi seorang yang dilahirkan itu yang kemudian diberi nama Yesus Kristus itu. Saya nggak membahas Yesus Pak Ohan. Apakah ada? Pak saya potong Pak. Saya potong Pak. Apakah ada para nabi yang beragama Kristen? Kalau merujuk pada agama ini kan sekarang kalau kita menyebut agama ya kan. Tapi soal kata Kristen tadi yang Anda tanyakan kenapa dari mana gitu. Itu jelas tadi karena sudah ada Kristus itu maka pengikut Kristus itulah Kristen. Gitu loh. Paham di situ ya? Nggak paham Pak. Pertanyaan saya adalah Nabi Baiklah, Adam, kalau nggak paham, sudah, Nabi ya. Adam sampai Nabi Musa, apakah dia Kristen? Jadi begini. Kalau kita mengatakan apakah secara agama mereka Kristen? Ya, kalau dari konsep ajaran tentu ya bagi kami orang Kristen melihat mereka sebagai Kristiani, artinya orang di dalam Kristus. Oke, gitu ya. Di dalam Kristus cara hidupnya dan dari ekspresi dirinya, baik itu kata-katanya, tindakannya, jadi ekspresi di hidup atau aktualisasi dari mereka itu di dalam Kristus itu. Gitu artinya seturut Cukup Bang, kasih Bang Juma dulu tanggapi, ini seru ini topik. Baik, saya persilakan ke Bang Juma. Bang Juma, ini memaksakan mengkristenkan semua para nabi Bang Juma, tanggapan? Jadi gini, terima kasih. Yang digelari Kristus itu sebenarnya bukan hanya Yesus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Jadi Kristus ini artinya Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Tidak. Kores diurapi, Daud diurapi, Harun diurapi, Salomo juga diurapi. Cuman begitu Bible masuk ke Indonesia, yang harusnya Daud Kristus itu dirubah menjadi Daud yang diurapi. Padahal urapan atau Mesias itu terjadi pada Daud. Tapi di Indonesia hanya Yesus yang disebut Kristus. Sementara Daud itu sebenarnya juga adalah Kristus. Tapi dihilangkan titel-titel Kristus para nabi Bani Israel ini demi untuk menggaungkan satu tokoh saja, yaitu Yesus Kristus. Padahal Elisa juga Kristus, Harun juga Kristus, dan saya bisa paparkan bukti-bukti itu. Kalau mereka yang saya sebutkan ini adalah Kristus juga. Nah, tapi itu tadi, karena dia menganggap hanya Yesus yang Tuhan, maka hanya Yesus yang digelari Kristus. Padahal kalau Kristus sama dengan Tuhan, maka Salomo, Elisa, Harun, Saul semua juga adalah Tuhan, karena mereka juga digelari Mesias. Dalilnya lengkap. Kemudian ketika ada ungkapan bahwa hidup secara Kristiani itu adalah orang-orang terdahulu sebelum Kristen, itu adalah satu pembodohan yang nyata. Hidup secara Kristiani itu artinya apa? Hidup dengan pola Barat. Apa itu hidup dengan pola Katolik? Apa itu menjadikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus dan hidup di dalam ketenangan. Saya izin turun dulu ya, karena saya mau ya silakan Anda ya berbicara bebas. Karena jelas konsep iman kita beda ya.
Ya, jadi ujungnya tidak akan habis-habis lah. Tetap akan terjadi polemik sepanjang zaman pun akan begitu kalau kita berangkat dari sisi yang berbeda. Jadi silakan Anda berbicara. Saya turun dulu ya. Terima kasih banyak. Nanti pada kesempatan lain kita bertemu, kita bertukar pikir lagi ya, kita berdiskusi lagi ya. Baik, selamat siang. Siang. Ya, jadi saya lanjutkan sesuai dengan pertanyaan ini dan menanggapi ucapan saudara kita yang Kristen tadi itu. Memang kuping nggak kuat kalau kita menjelaskan kebenaran, karena kebatilan itu pasti akan kabur ketika yang hak ditegakkan. Nah, tuduhan bahwa para nabi itu hidup secara Kristen itu adalah bohong. Hidup secara Kristiani berdoa dalam 3 nama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak dianut oleh nabi-nabi, termasuk Yesus tidak pernah berdoa dalam 3 nama ini. Kemudian hidup secara Kristiani itu ibadah minggu. Nabi-nabi mana ada ibadah pada hari Minggu? Tidak ada bait suci atau kemah pertemuan yang didirikan untuk ibadah Minggu. Jadi itu adalah kebohongan. Kemudian yang ketiga, tak ada nabi-nabi yang melakukan nyanyian-nyanyian yang memuji kepada Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristiani hidup dengan lagu lagu rohani mereka dengan pemujaan-pemujaan kepada anak Maria. Apakah nabi-nabi melakukan? Tidak, Yesus aja kagak. Jadi kalau ada kemudian nabi seorang Kristen mengatakan para nabi hidup secara Kristiani, itu adalah kebohongan. Kristiani adalah orang Kristen, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yang disebut pengikut Yesus adalah mereka yang menganut Taurat, hidup secara Taurat. Syariatnya syariat Taurat, hukum-hukum hidupnya secara agama adalah Taurat. Sementara Kristen bukan. Jadi jangan mau dibodohin dengan orang yang cuma ngomong tanpa ilmu, yang mengatakan nabi itu hidup secara Kristiani. Enggak. Hidup secara Kristiani itu hanyalah orang Kristen aja. Tidak ada nabi-nabi hidup secara Kristiani. Tapi kalau dikatakan apakah mereka hidup secara Muslim? Yes. Ada dalilnya? Ya. Dalil mana itu? Nabi Musa di dalam Bible taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Semuanya taat kepada Tuhan. Dan tak ada di Bible Nabi diceritakan memuji-muji Yesus. Itu tak ada. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu tadi yang saya katakan. Bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kemudian beriman kepada Allah, dan itu diajarkan kepada keturunannya. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Ibrani 5 nomor 7, Yesus anak soleh. Anak soleh. Bukan anak Kristiani. Tapi ini Banyuma, tadi ada momen-momen tertentu. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi momen-momen tertentu, saya juga terharu, bergetar. Saya rasa netizen juga banyak yang komen, Banyuma sepertinya bergetar, sedih begitu dalam momen menjawab pertanyaan, terus menjelaskan bahwa janganlah Anda salah Tuhan setelah menjelaskan Al-Quran. Momen-momen seperti tadi bergetar itu Banyuma kenapa? Kasihan sama mereka atau seperti apa? Silakan. Ya Allah ya Rabb. Jadi gini Bang Andi. Saya ingat aja sih perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk meluruskan segala kebengkokan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam. Segala hukum dia tegakkan kemudian untuk keselamatan. Makanya Nabi Muhammad menjelang kematiannya, dia tidak teriak memanggil anaknya, istrinya, orang tuanya, enggak. Dia memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati di penghujung hidupnya. Dan umatnya ini bukan cuma umat Islam saja.
umatnya ini adalah seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan sampai hari kiamat. Semua adalah umat Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad ini memiliki umat yang paling banyak, dan yang paling banyak membangkang juga adalah umatnya. Ketika Nabi Muhammad datang kemudian menorehkan warisan berupa Al-Quran, kita berupaya mengikuti metode dakwah beliau, menyampaikan apa yang datang kepada beliau. Di tengah-tengah kita justru hadir siang malam, kita kita berdialog, berdebat dengan orang-orang yang penuh dengan pembangkangan. Pembangkangan, hatinya tegar tengkuk, tidak pernah menggunakan akal, mereka hanya modal percaya saja, yakin saja, tanpa ada kemudian keinginan untuk membuka diri belajar. Nah, ini yang membuat saya sedih. Luar biasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kemudian untuk mengajarkan Al-Quran yang begitu sudah nyata kebenarannya, mengajarkan bagaimana Al-Quran ini membimbing manusia menuju kepada keridhaan Tuhan alam semesta. Tapi mereka membangkang, mereka menghina, mereka menghujat. Tanpa ilmu mereka mengkaji Islam, menghujat Islam, mentafsirkan Islam. Tanpa ilmu mereka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Ini yang membuat saya sedih. Saya terharu Allah menundukkan saya salah satu orang yang mungkin menganggap diri saya ini adalah bagian daripada orang yang menyuarakan dari Al-Quran. Meskipun saya hanya mengambil bagian kecil, meskipun saya akui saya bukan orang baik-baik, saya juga adalah pendosa, saya juga adalah manusia yang tidak lepas dari kehilapan. Tapi paling tidak, dibandingkan mereka yang ada di luar sana, ya saya menginfakkan usia saya untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita kasihi. Meskipun tantangannya adalah hujatan, hinaan, fitnahan, bahkan orang yang sudah mati pun jadi serangan. Ya, dan ya selalu diancam akan dilaporkan bla bla dan seterusnya. Sementara yang kita tegakkan ini adalah penghargaan setinggi-tingginya kepada yang mereka sebut Yesus. Ya, penghormatan yang semulia-mulianya kepada yang mereka sebut Tuhan, yaitu Yesus. Betapa mereka murka ketika kita mengatakan Yesus tidak disalib. Mereka marah. Mereka ngamuk, mereka benci, mereka kemudian tidak menyukai itu. Mereka suka kalau apa yang iblis inginkan terjadi sehingga merasuki Yudas itu benar-benar terjadi. Mereka mau betul-betul hamba Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas pohon. Mereka mati-matian untuk memperjuangkan itu. Sampai mereka tidak jarang diantaranya menghina, menista, mengancam Bang Suma. Padahal yang saya lakukan siang malam itu adalah bagaimana fitnahan-fitnahan orang-orang terdahulu terhadap Nabiullah itu hilang, terbebas dari dirinya. Tapi apa yang terjadi? Dicaci, dimaki, dinista, dan seterusnya. Ya meskipun itu semua saya ikhlas, saya ridha. Saya ikhlas, saya ridha. Nah ini yang membuat saya terharu Bang Handi ketika ditanyai tentang Nabi Muhammad, implementasinya tentang Yesus. Bahwa Islam datang bukan tanpa alasan. Islam datang itu sebagai harapan terakhir untuk para pendosa. Islam adalah harapan terakhir dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada para pendosa. Kalian punya dosa, mau hapus, mau dihilangkan, mau dimurnikan, kalian mau disucikan, masuk Islam. Kalian tidak dibiarkan terluntaran, tidak dibiarkan kemudian menjadi anak yatim. Ada Islam sebagai rumah yang untuk mengademkan diri Anda lahir batin. Bukan hanya di dunia, dan di akhirat. Sekarang kalau kita masuk di dalam agama mereka, mana jaminannya? Aku menjamin siapapun yang menyembahku akan, mana jaminan dari dia? Nggak ada. Tapi kalau Allah, beliau Allah Subhanahu Wa Taala menjamin sepenuhnya kepada siapapun yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah inilah Bang Handi yang membuat saya tadi itu terharu, dan ya itu dari dalam bukan dibuat-buat ya teman-teman. Ketika berbicara mengenai Rasulullah, kaitannya dengan misi beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan teman-teman kaum kafir ini, ya pasti saya terharu. Karena yang kita cari bukan popularitas, bukan nama yang kita cari, bukan supaya wajah kita dikenal di mana-mana. Bukan supaya nama kita diharumkan di mana-mana, bukan.
Tapi yang kita cari ini adalah bagaimana teman-teman kita bisa kemudian mendudukkan perkara tentang keimanan itu pada tempat yang seharusnya. Di Indonesia mayoritas Islam. Islam banyak di luar sana. Tapi di Indonesia inilah mayoritasnya. Maka karena kita mayoritas Islam, maka sepatutnya ada gelombang untuk menyuarakan Islam demi untuk menyelamatkan orang-orang di luar Islam. Mereka terima alhamdulillah. Mereka tidak terima juga, ya kita astagfirullah aja. Karena la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan di antara mereka sudah ada yang mengakui bahwa Kristen memang harus diajarkan dengan cara paksaan kepada orang di luar Islam demi untuk menyelamatkan mereka dari kesalahan, dari dosa. Nah itu juga kita. Bedanya kita dengan cara mengajak mereka tanpa paksa. Kalau mereka mengajak dengan cara paksa. Dengan cara apapun mereka kemudian lakukan. Filipi 3 nomor 18, 1 Korintus 9 ya nomor 21, nomor 20 21. Itu sebagai implementasi tata cara mencari pengikut. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Tapi selama ini Banyuma hanya meneruskan ya umat menyampaikan kepada mereka. Tapi di balik ini semua, alhamdulillah ada yang terima. Tapi lebih banyak selama ini Banyuma kembali dihujat. Ada nggak sih perasaan, saya mau berhenti demi keluarga, sampai ke keluarga, sampai ke rumah, disamperin, bahkan melakukan tindakan anarkis di rumah. Ada nggak sih rasa, mau berhenti capek gitu? Ada nggak seperti itu Banyuma? Sebenarnya gini Bang Handi. Kalau dibilang berhenti itu sesuatu yang mustahil. Cuman yang terjadi adalah keadaan lelah, capek. Itu udah pasti itu ya. Kemudian kadang hati ini juga gelisah dengan keadaan, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, seperti misalnya adanya ajakan diskusi dari RK, mau diskusi di tempat dia. Kemudian saya katakan kita di tempatnya netral. Lalu dia katakan di Filipina. Saya berpikir, kenapa saya harus takut menerima tantangan beliau? Ya sudah, saya aja yang datang ke Kupang, kan gitu ya, demi untuk kebenaran. Buktikan bahwa perjuangan ini bukan karena di luar mau memberikan sesuatu yang menjadi cerminan amar ma'ruf. Maka saya terima tantangan itu. Ini hari kedua Bang Handi. Saya kasih kesempatan 3 kali 24 jam untuk menjawab kemudian tantangan beliau yang saya iakan. Saya katakan saya akan datang. Tapi supaya negara kita tidak kacau, karena pasti kacau kalau ada apa-apa dengan saya. Utamanya dari keluarga saya dulu. Karena Bang Suma ini keluarga besar. Bang Suma ini bukan bukan kemudian keluarga kecil, enggak. Bang Suma ini keluarga besar. Saya punya keluarga itu keluarga besar dan tersebar di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau ada apa-apa dengan saya di sana yang tidak diinginkan, pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Sedangkan saya harus masuk ke markasnya. Saya katakan jangankan di Filipina, saya datang di teras rumahmu, kalau perlu saya masuk dalam rumahmu diskusi. Tapi jamin saya, karena ini negara hukum, jamin saya keamanan. Jadi murni diskusi, bukan mau cari keributan. Orang nikah aja harus ada izin keramaian kan, apalagi ini diskusi tentang keyakinan. Kita tidak inginkan adanya bentrok, tidak mau membuat negara kita ini tidak aman. Justru debat ini bangun supaya orang-orang itu melihat, oh ternyata Islam itu begini, Kristen itu begini. Maka semuanya berjalan tanpa ada dusta, tanpa ada benci satu sama lain, tetapi saling menerima keadaan. Islam memang begini, Kristen memang begini. Oh ternyata wajar kalau Islam menyuarakan kayak begini. Oh ternyata wajar kalau Kristen menyuarakan kayak begini. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia itu sudah adem.
Kristen melakukan kristenisasi ternyata ada perintahnya di dalam Bible. Islam menyuarakan kemudian Islam karena memang ada perintah yang dalam Al-Quran. Jadi hal ini bukan hal tabu lagi. Cuman tata caranya yang harus dibetulin. Jangan offside. Jangan demi untuk memurtadkan orang mengambil istilah Quran. Contoh Islam. Menginginkan kalian selamat tanpa harus mengambil istilah dari Bible. Islam menjadi Islam, mengajarkan Islam dengan Islam itu sendiri, dengan Al-Quran itu sendiri. Nah ini yang harus yang terjadi. Nah sehingga saya katakan ya udah kalau kamu memang mau kita diskusi tentang kata Allah, saya datang. Tapi jangan sampai lewat tahun ini, karena pasti awal tahun saya sibuk. Sebelum akhir tahun, tolong dijawab 3 kali 24 jam, ya atau tidak. Saya datang, tapi jaminan keamanan. Itu aja, bukan karena oh ternyata kamu takut. Bukan takut. Bang Suma bukan cuma satu Bang Suma. Bang Suma itu akan hadir ribuan bahkan jutaan Bang Suma yang lain. Yang saya pikirkan ini keluarga saya. Apakah mereka ridha kalau saya datang ke sana kemudian saya teraniaya? Ayo. Ya kalau saya mati nggak apa-apa. Tapi kalau saya masih hidup, saya bisa kemudian mengajak yang lain untuk melakukan pembalasan. Nah ini yang kita tidak inginkan bukan? Maka jamin saya keamanan, demi Allah saya akan datang. Saya akan datang ke kampung Anda, apakah di Kupang atau di mana kampung Anda saya datang. Tapi dengan catatan, kita diskusi ilmiah. Bukan mau ribut, bukan mau bertengkar. Kita pertontonkan untuk rakyat Indonesia. Kata Allah itu sebenarnya milik siapa? Saya mewakili tim saya, Anda mewakili mungkin agama Anda. Nah, kita lihat di situ. Hadirkan lai juga kalau perlu. Hadirkan lai supaya dia tahu ternyata kebohongan selama ini sudah terungkap, sudah diketahui oleh umat Islam. Kan selama ini mereka berpikir bahwa umat Islam tidak akan angkat bicara. Selama Islam tidak angkat bicara di Indonesia ini, maka kita pakai-pakai aja dulu. Nanti kalau sudah mereka angkat bicara, baru kita tarik, berpikir bagaimana kata Allah ini kita ganti apa. Gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah mau berhenti, enggak mungkin saya berhenti di dunia apologet, enggak mungkin. Cuman lelah itu ada, capek itu ada pasti. Ya, capek itu ada. Apalagi kalau sahabat-sahabat muslim minta semuanya mau diprioritaskan. Ada yang chat, Assalamualaikum, kenapa chat saya nggak dibalas, kenapa kayak gini, bla 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 dan seterusnya. Ada kejadian kecil, semua nembak ke saya. Bang Suma kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Pusing juga saya, kalau kayak gini-gini juga saya diserang gitu loh. Tapi giliran kita kirim pengumuman, ada selebaran, ini kita memohon kepada saudara-saudara untuk memperhatikan satu keadaan ini, dibaca aja, nggak dijawab. Padahal itu sudah sifatnya siaga satu, tapi dibaca aja. Lalu selama ini ngotot-ngototan mendukung itu apa rupanya? Jadi gitu Bang Handi. Jadi kalau diperintahkan, ditanya kepada saya tidak akan pernah lelah. Saya tidak akan pernah lelah. Maksud saya tidak akan pernah berhenti. Tapi lelah itu pasti ada. Siapapun pasti lelah. Teman-teman kita apologet ini pasti lelah, capek dan seterusnya. Apalagi kita berdebat, kita nggak dibayar kan ya. Kalau teman-teman kita kan debat dibayar 200 juta. Kalau kita enggak. Saya dari Makassar sampai ke Bandung, sampai ke Medan, sampai balik lagi hari ini ke Makassar sebulan penuh, ya. 1 rupiah pun itu semua berasal dari dompet saya sendiri. Nah, itu. nanti saya hitung catatan pengeluarannya. Ya, boleh nanti teman-teman. Bang Suma dari Makassar, start ke Bandung, tinggal ke Medan, balik ke Jakarta, kemudian sebulan penuh balik lagi ke Makassar. Semua itu adalah dari saya sendiri. Saya tidak pernah minta dan memanfaatkan lawan diskusi saya untuk kemudian minta dijatah sekian-sekian. Enggak. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda mengatakan kita ke Filipina biaya sendiri, enggak usah kamu ragukan saya. Karena kenapa ya, saya punya keluarga. Kalau saya tidak punya uang pribadi, keluarga saya yang membacking saya.
Oh, gitu teman-teman. Ya. Jadi inilah wujud pengabdian. Wujud pengabdian Bang Handi. Oh, kok ini jadi curhat sih? Intinya saya tidak akan pernah berhenti selama Bible masih menggunakan kata istilah-istilah Al-Quran, selama nyawa masih ada di badan. Bang Suma tidak akan pernah berhenti untuk itu. Demikian. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ini teman-teman, untuk si RK saya ambil jalan tengahnya, dan saya sendiri akan datang ke Lembaga Bible Indonesia di Salemba, Jakarta, karena disinilah sumber masalahnya. Kalau bisa di Jakarta saja, di kantor Lembaga Bible Indonesia di Salemba, siapkan tempat, sekaligus si RK ada yang bantuin dalam hal membahas penggunaan kata Allah ini. Ini netral loh di situ, LBI. Setuju ya Banyuma, Lembaga Bible Indonesia? Di situ aja, setuju ya? Iya, setuju Bang Handi, tapi kita tunggu sehari lagi apakah RK ini masuk ke lubang kalomang atau masih nampil jago-jagoan di komalnya dia. Karena kalau dia sehat, akalnya waras, dengan saya jawab tantangannya, jangan ke Filipina, tapi saya datang langsung ke Kupang, di kampungmu atau di rumahmu sekalipun, saya akan datang dengan catatan kamu menjamin tidak terjadi keributan. Itu aja. Tidak ada yang menginginkan keributan, tak ada. Saya datang hanya dengan membawa kebenaran tentang kata Allah, tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata. Saya datang, betul-betul datang, saya datang. Kalau Anda larang saya larang bawa buku, saya tidak bawa buku. Anda larang bawa HP, saya tidak bawa HP. Tapi adil, kamu juga jangan baca buku, jangan juga buka HP. Kita membahas tentang kata Allah ini. Seperti itu. Jadi satu hari lagi kita tunggu kesempatannya RK untuk menjawab kemudian jawaban saya atas tantangannya. Apakah dia mengiyakan? Misalnya, oke Bang Suma, berikan waktu kepada saya 2 minggu untuk mengatur segala sesuatunya di sini. Itu mantap. Tapi kalau diam-diam baik, ganti aja namamu. Jangan jadi roh kehidupan, tapi roh kurus. Roh kematian. Ya, jangan mati dulu. Roh kurus dulu, roh kurus alias roh Haji Tile. Nah, gitu. Setelah dia hujat-hujat Islam, baru kulihat bajunya bagus. Baru ada bajunya di atas harga 200.000. Dulu sebelum dia menghujat Islam, ketika saya naik di komalnya masih dialog baik-baik, santun. Dia mengaku hidup di tengah-tengah mayoritas damai, bla bla. Kan dulunya dia bukan penghujat, ya kan? Dia malah terindikasi dulunya itu mau mu'allaf. Ini tanda-tanda mu'allaf ini, karena menyanjung terus Islam itu bagus, Islam itu damai, saya hidup di tengah-tengah umat Islam. Ya alhamdulillah, ketika saya tidak ada, mereka yang membantu saya gini. Ini tanda-tanda mu'allaf ini. Sampai saya naik di tempatnya dia diskusi panjang lebar. Pakaiannya masih kumal, masih pakaian yang usia dia masih 9 tahun masih dipakai. Yang tadinya warna putih sudah warna emas. Hari ini tampilannya, sudah pakai ini, pakai itu, pakai ini. Semakin banyak donasi, semakin kencang hujatannya. Nah sekarang ketika kemudian dia mengajak saya ke Kupang, ya saya akan datang. Dan kalau kemudian si RK pura-pura tidak jawab tantangan saya, maka sarankan beliau beli Alteco. Bukan tutup mulut, tetapi suruh kasih lubang kalonjingnya itu Alteco, supaya dia tidak selama sebulan lebih, supaya dia rasakan betapa mulutnya itu sombong, congkak, ponga, tapi nol. Isinya nol. Isinya hanya Google. Kalau Google apapun bisa dibaca di sana. Sekarang kalau kamu tidak jawab tantangan saya selama 3 hari sampai besok, silakan beli Alteco, kamu kasih lem itu kalonjingmu, lubang anusmu, supaya kau tidak selama sebulan, biar kau rasakan akibat dari sombongnya mulut kau itu. Paham ya? Jadi saya minta besok terakhir pukul
16 waktu Makassar, 18 waktu Makassar, jawaban itu sudah harus viral. Saya tunggu kamu. Kalau tidak, Lem Alteko versus kalonjingmu sendiri. Demikian Bang Andi. Masya Allah. Jadi ternyata tantangannya Banyuma ke kandangnya saja. Ya, saya datang ke Ya. Kupang. Wallahi saya tidak takut. Hehehe, Bang Saya Sumo juga kau datang. tantang. Saya juga datang. Belum tahu Saya ikut. dia siapa yang dia tantang ini. Saya datang. Saya datang sebagai moderator. Saya datang. Saya Iya tidak. Bang Andi, insya Allah. Jadi teman-teman saya sarankan ya, hindari menonton channel-channel Kristen. Gak ada gunanya. Mulai saat ini. Ini saya lupa setiap live. Gak usah menonton channel-channel Kristen, baik di YouTube maupun di TikTok. Gak ada gunanya. Itu satu. Yang kedua, ya saya balikan RK. Ya ini tantangan buat Anda. Silakan terima tantangan ini di rumahmu. Bukan Di tantangan rumahmu. Bang Andi. Bukan. Apa? Menjawab tantangannya. Oh ya, menjawab tantangan. Ya. Daripada Kita di nggak Filipina. nantang dia nantang daripada kita. Ya, daripada di Filipina toh. Ya, mending di rumahmu aja kan, sekalian di kampung halamanmu kan gitu. Tantanganmu kita jawab gitu Ya. Bang. Dengan catatan ya diskusi, bukan bentrok fisik. Diskusi. Gitu ya. Ya kalau enggak ya di Jakarta saja. Saya jamin keamanan kalau di Jakarta, insya Allah kita minta izin keamanan gitu. Itu aja sih teman-teman. Mengenai Bang Juma, beberapa hampir sebulan penuh di Jakarta, Jawa Barat dan Medan itu setitik rupiah pun dari sumbangan atau dana dari yayasan dia pakai. Justru Bang Juma sebelum berangkat dia mengisi untuk pergerakan kita. Saya yang mencatat, saya yang makan bareng, saya tidur bareng. Beliau sendiri dengan adik Saldi yang membayar kalau kita makan. Gantian sama yang lain, kira-kira begitu. Apa perlu saya sebutkan pengeluarannya? Saya nyatet. Tapi nanti Jangan, ini. Bang Andi. Jangan. Jadi Jangan, ya. pada saat perjalanan, alhamdulillah ya, banyak teman-teman kita ini, masya Allah, teman-teman kita yang mengundang kita makan siang, makan malam. Kita doakan mereka kemudian panjang umur, sehat selalu dan disukseskan dalam setiap usaha mereka. Masya Allah, amin. Banyak teman-teman kita termasuk Kakanda Dokter Titis ya namanya ya. Ya, betul. Masya Allah, beliau sampai hari ini loh, sampai tadi malam beliau masih di rumah beliau makan bersama dengan pejuang-pejuang kita yang ada di sana. Masya Allah, Dokter Titis, kakandaku yang baik hati, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. La haula wala quwata illa billah. Termasuk teman-teman yang ada di Medan, yang ada di Bogor, yang ajak kita ke Sentul kemarin. Banyaklah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang pasti umat Islam ini Masya Allah, termasuk Ustadz kita yang jumpa kita di Nabawi TV, ya, luar biasa. Adinda Haja siapa gitu, Haji siapa gitu, lupa saya namanya. Saya juga lupa. Santo. Iya betul. Beliau Masya Allah luar biasa. Dan juga abangku Haji Effendi, gila luar biasa ya, Masya Allah. Bang yang ada di kantor yang kemarin, tidak mau disebutkan namanya, subhanallah, terima kasih banyak materi-materinya. Dan juga Bang Arif yang ada di MA, luar biasa, antum hebat. Asamon. Ya, Bang Andi. Dan juga teman kita anggota DPR yang ada dari Ternate, Anda sangat luar biasa, Masya Allah. Yang belum kita sebutkan satu persatu, Adinda alumni, kemudian Saudara Billy yang telah mendampingi Kang Santang, dan juga Aang, luar biasa, cakep, Anda sahabat yang baik. Dan tak terpenting lagi, yang tak kalah pentingnya adalah perjuangan Bang Glenn yang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi pergerakan kita. Ibu Dewi Asmara. Ibu Dewi, Sang Jenderal, Masya Allah luar biasa. Gak bisa disebutkan satu-satu, pikun nanti kita lama-lama. Silakan Bang Handi, silakan. Terima kasih banyak kepada semuanya ya yang telah menemani, mendampingi, menghibur dalam perjalanan kita. Insya Allah tahun depan saya sudah titip Kang Santang. Saya sudah titip ke Kang Santang juga kepada
Dinda Kores, terhadap juga siapa kemarin itu saya titip bahwa kalau bisa tahun depan dari masjid ke masjid saya boleh diundang dengan tim untuk memberikan kajian anti pemurtadan bersama yang sudah dijalankan teman-teman yang ada sekarang ini. Ustaz Wafi sudah bergerak, kemudian Dinda Alif sudah bergerak untuk memberikan materi dari masjid ke masjid, materi anti pemurtadan, untuk kemudian pembelajaran dini terkait dengan pembeda antara Allah dan Tuhan yang teman-teman Kristen sembah. Itu kita sudah canangkan, dan saya punya program besar ke depannya. Kita akan mencetak buku untuk pendidikan dasar teologi terkait dengan anak TK Islam dan juga Ibtidaiyah. Kita akan cetak bukunya dan kita akan sebarkan di seluruh Indonesia supaya anak-anak kita ini kemudian menjadikan buku-buku ini sebagai pelajaran untuk membentengi akidah mereka. Yang kedua, karena beberapa permintaan dari pondok pesantren yang ada, termasuk yang tadi pagi menghubungi saya di Medan, pesantren di Medan, pimpinannya langsung yang menginformasikan ke saya bahwa mereka sangat membutuhkan kemudian materi-materi pembekalan awal dari anti pemurtadan. Nah, saya kasih nomor Ketua API Sumut untuk supaya berkoordinasi di sana segera agar pendidikan tentang teologi ini diajarkan di pesantren-pesantren. Bukan hanya kami datang memberikan materi, tapi betul-betul dijadikan sebagai materi di pondok-pondok pesantren. Langkah awal, insya Allah, mohon doa sahabat-sahabat, kita akan membuat sebuah buku nantinya, seperti buku Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, dan seterusnya untuk di masjid-masjid. Mengajar TPA-TPA itu harus jadi kurikulum di masjid-masjid, di TPA-TPA, supaya anak-anak kita itu tidak mudah dimurtadkan, supaya mereka punya pembekalan. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan yang lebih khusus lagi, besok hari Jumat saya dan tim MMCI, saya mewakili API untuk merapatkan materi tentang pendirian Pondok Pesantren Internasional Apologet Nur Maulidah yang akan kita dirikan. Besok Jumat insya Allah kita akan rapat di tempat Petalempu, Jalan Maddukeleng nomor 9 di Resto Takasimura. Jadi teman-teman API yang ingin ikut rapat silakan merapat ke sana. API Sulsel dan MMCI silakan. Besok hari Jumat kita akan membicarakan langkah awal yang harus kita lakukan dalam mendirikan pesantren apologet internasional ini. Seperti itu Bang Handi. Ya. Jadi izin ya Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya umumkan untuk teman-teman MMCI Arimatea Makassar dan Apologet Islam Indonesia Makassar, besok Jumat ya, insya Allah di di Madukeleng, di Madukeleng. Ya. Hubungi aja admin. Terus di sana akan dibahas mengenai perkembangan nanti pembangunan pondok pesantren internasional Nur Maulidah di Bolangi. Untuk itu saya himbau kepada teman-teman mohon dukungannya. Semoga terlaksana dengan cepat. Amin. Ya, silakan Pak De. Satu lagi Bang Andi. Kita umumkan ya, walaupun masih 1 tahun lagi, milad api yang kedua di Makassar, tepatnya di wisata Bolangi, insya Allah dan sudah dikonfirmasi sama guru kita, Ustadz kita, insya Allah akan dihadiri Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, dan Ustadz Edan menantu Habib Rizik Sihab. Ustadz siapa lupa itu ya, kemarin sudah dikonfirmasi ke kita melalui Ustadz kita, Ustadz Wafi, yang sudah mengonfirmasi kepada beliau-beliau, insya Allah milad api yang kedua di Makassar tahun depan akan dihadiri ustadz-ustadz tersebut, ustadz-ustadz kondang. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian ya, yang ingin hadir
tahun depan mulai sekarang bisa menyisihkan sebagian rezekinya ya setiap bulannya, sehingga nanti pas ada acara kita sudah punya bekal untuk ke sana ya. Itu saja yang saya umumkan. Insya Allah Bang Andi kita terus umumkan supaya giroh saudara-saudara kita itu terpicu begitu Bang Andi. Maksudnya itu mulai sekarang menabung supaya punya bekal bisa ke lokasi gitu ya Pak De ya? Iya betul. Kecuali orang kaya iyalah nggak usah nabung-nabung ya. Yang mungkin ekonominya menengah ke bawah bisalah menabung. Ya orang kaya bantulah ya. Orang kaya bantulah yang kaya bantu. Betul. Sih kira-kira. Jadi teman-teman dukung program ini. Semoga saja sebelum ini sudah kita bisa melihat pembangunan peletakan batu pertama, pembangunan Pondok Pesantren Internasional Nur Maulida di Bolangi. Insya Allah. Semoga ini terlaksana dengan cepat. Terima kasih buat semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk Ibu Nora, setiap warga negara itu punya hak melapor dan dilapor. Enggak ada masalah. Jangan gentar menghadapi ini semua. Ada panggilan, datang. Insya Allah penasihat hukum akan mendampingi. Jalan saja, nggak usah takut. Terus saja ada di media sosial, no problem. Yang penting jaga sikap dan terus ya tetap menjadi seorang perempuan muslimah yang mencerminkan budaya Islam. Jadi sekali lagi jangan takut. Itu ya, semangat. Baru tadi ada WA masuk ke Bang Juma. Salah satu pendebat namanya Sang Debater katanya. Mereka curhat. Apa dibuka ini Bang Juma? Buka aja. Buka ya. Curhat. Tolonglah Bang Juma, jangan saya dilaporin. Pendukung saya udah nggak ada. Saya tinggal sendiri. Viewer saya menurun. Pendapat saya di YouTube turun semua. Saya kalau dilaporin bagaimana nasib saya? Itu kira-kira curhatnya ke Bang Juma. Kira-kira. Serius itu Bang Andi. Serius itu Bang. Ya. Bang Andi serius. Ya iya. Serius bilang gitu. Ya Bang Juma lah yang nerangin lah, masa gue bohong sih ah. Ya Allah. Enggak lah. Padahal mau dilaporkan itu rencana besok. Enggak lah. Walabu, nasib mungkin nih walabu nyusul Saifuddin Ibrahim. Kasian. Jadi soal lapor melapor nggak usah gentar, santai aja. Ini sebenarnya keadaan ini dipicu. Saya udah sampaikan ke mereka. Tolong kalau kamu itu mau tidak ada lapor-melapor, ya cabut laporan adik saya dulu. Adik saya kau laporkan. Nah, cabut laporan itu, buktikan ke saya. Saya akan instruksikan semua untuk laporan ini dicabut. Saya tidak ada link untuk ke sana. Sedangkan saya aja kayak begini saya sudah dijauhin. Apalagi kalau saya ikut-ikut suruh cabut laporannya si Nora. Ya sudah kalau begitu, mau kayak mana lagi? Udah terjadi. Kalau kalian mau kami mencabut laporan, cabut laporan. Nah, dia bilang, bagaimana dengan Ratu Ento? Ya silakan aja laporkan. Tapi buktikan kalau foto yang dimaksud itu adalah Tuhan kalian. Kalau tidak, hati-hati. Pasti timnya Ratu Ento itu akan lapor balik kalian. Karena Ratu Ento ini bukan apologet, bukan di bawah naungan api, ya saya angkat tangan. Tapi ingat, dia akan didukung oleh timnya dia. Karena dia merasa difitnah. Sebab itu bukan foto Tuhan kalian. Aku nggak mau tahu lah itu urusan mereka lah itu. Ya udah makanya cabut laporan kalian atas nama Nora. Maka saya minta kepada tim teman-teman yang ada di luar sana untuk mencabut laporan-laporan kalian.
Ya kalau mau lanjut ya lanjut saja. Kita sih Iya, orang maksudnya, Mm-mm. iya, kita ikuti ya. Permainan kan dia yang memulai nih. Ya. Dia memulai, ya sudah, kalian yang kalian yang membunyikan musik, ya kami ikuti irama saja. Betul. Pak Saiful berisik nih. Ya, ini ada ketua DPW API, Sumut nih gitu ya beliau. Sambut dulu ya. Anda yang memulai, Anda yang juga yang mengakhiri, itu aja sih. Assalamualaikum Pak Saiful. Ada musik. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bang? Alhamdulillah.